Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Dunkin Donuts memperluas jangkauan global, kehadirannya di wilayah yang terkena dampak ketegangan geopolitik memicu perdebatan. Banyak orang mempertanyakan apakah produk donat tersebut salah satu pendukung Israel? Di tengah konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung, pertanyaan mengenai sikap perusahaan pun bermunculan. Itu membuat konsumen bertanya-tanya, apakah Dunkin Donuts mendukung kedua belah pihak? Konflik Israel-Palestina telah menyebabkan banyak perusahaan mengambil sikap, mengutuk tindakan tertentu atau menunjukkan solidaritas. Hanya saja dilansir May Niaga pada Selasa 26 Desember 2023, Dunkin Donuts tetap netral. Sejak konflik meletus pada Oktober 2023, perusahaan tersebut menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan publik atau mengambil tindakan yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap Israel atau Palestina. Meski ada spekulasi di media sosial dan klaim sporadis yang menunjukkan dukungan Dunkin Donuts terhadap Israel. Tidak adanya pernyataan resmi atau tindakan yang terlihat di platform media sosial atau situs resmi mereka semakin menegaskan sikap netral mereka. Netralitas Dunkin Donuts di tengah konflik memicu beragam tanggapan. Beberapa konsumen berpendapat tidak adanya pendirian sama dengan dukungan diam-diam terhadap status quo. Sementara yang lain mengakui model waralaba Dunkin Donuts sebagai pembeda potensial. Berbeda dengan perusahaan terpusat seperti Starbucks, Dunkin Donuts beroperasi melalui waralaba, sehingga memberikan otonomi lebih besar kepada pemilik daerah mengekspresikan ideologi mereka. Otonomi ini telah menyebabkan pemilik waralaba individu menyatakan dukungannya kepada kedua belah pihak dengan mengubah warna frosting donat guna mencerminkan bendera nasional. Beberapa tokonya menunjukkan dukungan terhadap Israel atau Palestina. Tindakan ini mungkin tidak sejalan dengan sikap netralitas perusahaan yang lebih luas. Bagi konsumen yang mempertimbangkan dukungannya terhadap Dunkin Donuts, model waralaba menyajikan skenario unik. Keberagaman ideologi pewaralaba memungkinkan konsumen menyelaraskan pembelian mereka dengan toko tertentu yang mendukung keyakinan mereka. Hanya saja, itu juga menimbulkan pertanyaan tentang koherensi pesan suatu merek ketika masing-masing toko menunjukkan sikap bertentangan. Laporan terbaru yang menyatakan Dunkin Donuts menawarkan donat bertema Israel tanpa adanya pernyataan resmi telah memicu spekulasi dan diskusi mengenai posisi perusahaan tersebut. Ambiguitas ini menambah persepsi konsumen dan menimbulkan pertimbangan etis dalam mendukung suatu merek selama masa geopolitik yang sensitif. Dunkin Donuts jadi sasaran gelombang kecaman netizen Indonesia. Pasalnya, restoran waralaba asal Amerika Serikat itu ketahuan mendukung Israel yang tengah dalam sorotan dunia karena melakukan upaya genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Ajakan boikot Dunkin Donuts pun mengalir, meski faktanya semenjak adanya fatwa seruan boikot dari Majelis Ulama Indonesia, produk-produk yang berafiliasi dengan Israel dan negara barat sepi pembeli. Perihal Dunkin Donuts dukung Israel diketahui dari sebuah postingan seorang warga negara Israel di akun Instagramnya @kalanitel. Dalam postingannya itu, akun tersebut tampak membagikan sebuah potret remaja laki-laki memegang box berisi donat dari Dunkin Donuts. Namun beberapa donat di dalam tersebut tampak diberi topping berbentuk bintang David khas bendera Israel. Tidak sampai di situ, dalam slide selanjutnya terlihat juga penampakan di mana dalam etalase tokonya, beberapa donat di Dunkin Donuts itu tampak sengaja diberi topping berbentuk simbol bendera Israel. Sebagai warga Israel, pemilik akun Instagram tersebut tentu bangga dan justru mengucapkan ungkapan terima kasihnya dengan mention akun Instagram Dunkin Donuts. Namun dalam unggahannya itu, pemilik akun Instagram tersebut tampak sengaja menonaktifkan kolom komentar agar terhindar dari bulan-bulanan netizen yang mendukung Palestina. Selain itu, perusahaan induk Dunkin Donuts yaitu PepsiCo juga menghadapi dampak akibat kampanye boikot yang lebih luas. PepsiCo, pemilik merek seperti Pepsi, Chipsy, dan Dunkin Donuts, mengalami penurunan harga saham di tengah gerakan boikot.
Dampak ekonomi ini menyoroti keterhubungan antara berbagai perusahaan global dan konflik-konflik regional. Maka memperbesar pertaruhan bagi berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah sensitif. Netralitas Dunkin Donuts di tengah konflik Israel-Palestina membuat konsumen mempertimbangkan dukungan mereka terhadap merek tersebut. Meski tidak adanya pernyataan yang jelas, mungkin menyiratkan netralitas, tindakan masing-masing perusahaan waralaba dan dampak ekonomi yang lebih luas dalam payung PepsiCo menambah kompleksitas narasinya. Ketika konsumen menavigasi pilihan etis mereka, posisi Dunkin Donuts di Israel menawarkan gambaran seluk-beluk netralitas perusahaan, dinamika waralaba regional, dan keseimbangan rumit yang dihadapi perusahaan ketika beroperasi di lingkungan yang bermuatan politik. Diskusi yang sedang berlangsung seputar Dunkin Donuts menggarisbawahi kekuatan yang dimiliki konsumen dalam menyelaraskan nilai-nilai mereka dengan keputusan pembelian mereka di tengah kompleksnya landscape geopolitik. Memanasnya konflik Hamas-Israel memantik gerakan boikot terhadap produk Israel. Boikot atau secara garis besar disebut gerakan BDS, boikot, divestasi, dan sanksi, bertujuan untuk menekan Israel di ranah ekonomi politik supaya pendudukan di Palestina bisa berakhir. Gerakan ini kemudian mendapat atensi luas di seluruh dunia karena dianggap satu-satunya cara mudah untuk melawan Israel. Lantas, apakah gerakan ini efektif? Sejak pertama kali diluncurkan pada 2005, gerakan BDS tak langsung membuat Israel dan Amerika Serikat sebagai sekutu setia merana. Pada awalnya, mereka melihat propaganda itu sebagai ancaman. Sayangnya, semua suasana adem terjadi. Propaganda BDS bak bola salju yang meluncur ke bawah dari gunung, perlahan tapi pasti. Menurut Ellen Cannon dalam The BDS and Anti-BDS Campaign, Jewish Political Studies Review 2019, BDS sukses menjadi alat perlawanan terbaik yang mampu menjelek-jelekan, mendelegitimasi dan mencela Israel, Zionisme, Yahudi, dan Amerika Serikat. Di banyak negara, propaganda BDS mendapat perhatian khusus. Sudah banyak gerakan BDS lokal, termasuk di Indonesia, yang terafiliasi dengan BDS pusat. Dalam laman resminya, BDS mengklaim sudah banyak negara, kelompok atau individu ternama yang turun tangan memboikot Israel. Di Kuwait misalkan, pemerintah secara resmi memboikot 50 produk yang berkaitan dengan pendudukan Israel di Palestina, atau saat pemerintah Chile membekukan kerjasama dagang wujud penindasan di jalur Gaza. Lalu di Australia, mengutip The New Arab, televisi Australia memberi tempat khusus bagi gerakan BDS dan propaganda pro-Palestina dengan menayangkan wawancara eksklusif bersama aktivis Palestina pro-BDS yakni Jenin Kholik. Tayangan tersebut lantas mendapat atensi besar masyarakat dan sukses memojokkan Israel. Beranjak dari kasus seperti inilah, menurut analis politik Dov Wexman, menyebut Israel mulai merasa bahwa gerakan BDS adalah ancaman yang harus diperhitungkan. Alhasil, tak ingin ancaman tersebut menjadi bom waktu yang bisa membuat bangkrut, negara Yahudi itu bergegas melancarkan proyek anti-BDS sejak 2010, alias 5 tahun setelah peluncuran perdana BDS. Mengutip Al Jazeera, tujuan utama anti-BDS adalah untuk melakukan delegitimasi BDS yang bakal menyebar propaganda secara masif, supaya menggagalkan propaganda BDS. Tentunya ini dilakukan dengan menggelontorkan dana besar. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.